Serasat, 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 aku mohon dengarkan aku dulu. Lepaskan aku. Aku mohon dengarkan aku. Serasat. Ada apa? Apa yang terjadi? Bibi, lepaskan aku. Serasat. Serasat. Aku tidak percaya ini. Siapa wanita itu? Arsitek itu. Jali, entah siapa dia. Kau kenal dia? Karim, Lepaskan aku. Karim. Serasat, Tuan Karim, tolong bawa aku pergi dari sini. tenanglah. Baiklah, jangan menangis. Karim! 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 Siapa wanita itu? Tolong jelaskan kepada kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Mundur ya. Tidak ada yang boleh masuk. Ayo, ayo. Serasat, aku mohon jangan menangis. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Mereka mengikuti kita. Kau jangan khawatir. Aku akan atasi. Kenapa kau berbuat begitu padaku? Dia mengkhianatiku. Dia mengkhianatiku. Kau tenanglah dulu, Feride. Feride, jangan bersikap konyol. Jangan katakan kalau kau percaya pada berita itu. Aku percaya. Dia anak dari ayahnya. Dia mempermalukanku seperti ayahnya. Kami malu di hadapan semua orang. Kami malu. Tenanglah, Feride. Aku mohon. Jangan konyol, Feride. Pasti ada maksud lain dari keadaan ini. Onur tidak mungkin melakukan sesuatu seperti itu. Kau lihat dia melakukannya. Ini sebuah skandal. Apa kau tidak mengerti ini adalah skandal?
waktu yang tepat. Keadaan pengusaha terhormat Onur Aksal seperti sebuah bom di tangan media. Sepertinya keadaan ini akan membuat semuanya menjadi sangat sibuk pemirsa. Kami akan sampaikan berita Di mana selanjutnya. Karim sekarang? Aku tidak tahu. Sudah kutelepon tapi tidak dijawab. Di mana ibuku? Apa dia sudah pulang? Dia sudah pulang. Apa kita juga akan pulang? Mau aku carikan taksi? Iya, tolong ya. Silakan. Terima kasih. Itu mereka datang. Ya, cepat. Tolong penjelasannya. Apa pergian yang dibatalkan? Tolong minggir. Hebat. Apa yang kau lakukan? Kau berhasil Kami melakukannya. sudah mengacaukannya. Keadaannya sangat sulit. Agenda bulan ini sudah sangat jelas. Hebat, hebat. Semua ini akan ditayangkan di berita pers malam ini. Beritanya sudah diliput oleh pers. Benar-benar hebat. Para wartawanmu ternyata sangat bagus. Tentu saja, tapi mereka juga sempat takut. Karim mengemudikan mobilnya kencang sekali. Syukurlah kami masih bertemu dengannya tepat di depan rumahnya. Dia memang orang gila. Sebenarnya kasus apa yang terjadi antara kau dan Biniapi, Tuan Erdal? Ada beberapa hal. Ini pasti soal tender, kan? Oh, aku tahu itu. Mereka melaporkan tentang dirimu saat kau menguasai tanah di hutan, iya kan? Itu adalah ulah Onur Aksal. Seakan mereka mau menyelamatkan negara. Itu kan hanya hutan. Lalu apa? Lalu, apa lagi yang terjadi, Tuan Erdal? Apa proyek itu dibatalkan? Tentu saja dibatalkan. Orang itu melaporkan kami di kementerian agar masalahnya makin rumit. Mereka membuat iklan-iklan di koran bahwa kami menyita tanah di hutan. Kami baru saja mau dapat izin untuk bangun ulang, tapi ditolak oleh pemerintah. Keterlaluan sekali. Aku masih sangat marah kalau teringat semua itu. Jangan takut, Erda. Kau lihat aku sudah membalaskannya untukmu. Tentu saja semua itu karena Aisen. Terima kasih, Aisen. Aisen? Apa hubungannya? Sudah kubilang, Zenet. Kalau Aisen mulai bekerja dengan kami, kurasa kami akan bisa membalas Onur Aksal atas semua perbuatannya pada kami. Syukurlah aku sudah bisa bicara dengan Tuan Erdal untukmu. Dia tidak tahu diri, bukan saja merayuku, dia bahkan memecatku juga. Tapi kau tidak bilang kalau dia merayumu, Jali. Aku pikir wawancaramu saja masih belum cukup. Kau pikir hal yang mudah untuk menceritakan kau juga pernah dirayu, Aisen? Selama 6 bulan aku pergi terapi. Sudahlah, ganti pembicaraan saja. Aku sudah siapkan rencana pembukaan yang hebat untuk Villa Yesildoga, Tuan Erdal. Itu benar-benar luar biasa. Jika minggu depan kau tidak sibuk, kita bisa bicarakan soal ini. Baiklah, kita lihat saja minggu depan. Ayo kita tidur sekarang. Tidur yang nyenyak ya. Hari ini kau pasti sangat lelah, benar kan? Kenapa pesta pernikahannya tidak jadi? Ada sesuatu yang terjadi. Jangan pikirkan pesta pernikahan lagi. Apa ibu tidak akan menikah dengan Paman Onur? Apa aku tidak akan melihat Paman Onur lagi? Kau tidak akan melihatnya lagi, kan? Kenapa? Aku sangat menyayangi Paman Onur. Kau masih kecil. Kau belum mengerti apa-apa. Kalau kau sudah besar, nanti ibu ceritakan. Dengar, kita akan pergi berlibur. Pikirkan saja soal itu. Ayo tidurlah. Wah, mana nih? Kita dapat tulisannya. Sudah menunggu lama di sini. Iya. Kita menunggu di sini. Keterlaluan. Seakan mereka tidak punya pekerjaan lain. Mereka masih belum pergi juga. Silakan. Setidaknya minum tehnya dulu. Kan sudah tidur? Dia belum tidur. Hari ini dia sangat lelah. Dan dia sangat bingung. Biar aku lihat dia dulu.
Terima kasih banyak, Tuan Karim. Jika bukan karena kau, entah bagaimana aku keluar dari sana. Kau tidak perlu berterima kasih. Rasanya aku pun tidak percaya. Aku masih tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya Tuhan, kesalahan apa yang sudah aku lakukan? Sudahlah. Kau sudah hancurkan dirimu, Sherazad. Jangan lakukan itu. Aku sangat malu, Tuan Karim. Benar-benar malu. Kau tidak perlu merasa malu. Jangan bersedih. Kita akan menghadapinya. Aku berjanji, semua ini pasti akan berlalu pada akhirnya nanti. Setidaknya habiskanlah supnya, Tuan Onur. Tidak baik kalau minum kopi terus. Aku mohon jangan lakukan semua ini. Kata orang, tidak akan selamanya menetap di dinding. Tetesan air itu akan mencari jalan keluarnya, Tuan Onur. Kebenaran seperti itu, kan? Kata-kata wanita itu kelak akan terbukti tidak benar. Apa Onur Arsal harus dicemarkan seperti ini? Kau sudah berlebihan. Gosip dan gunjingan orang akan selalu dibicarakan untuk orang-orang terkenal sepertimu. Selalu saja ada berita-berita seperti itu. Kita tidak akan percaya pada semua berita itu. Jangan seperti ini, Tuan Onur. Lagi pula siapa yang percaya kata-katanya? Sherazad percaya dengan kata-katanya. Katakan, Burhan. Bagaimana keadaan Sherazad sekarang? Kau bisa bayangkan, Nadide. Dia sakit hati. Hatinya telah hancur. Astaga. Seharian dia pasti tidak akan tersenyum. Kasihan dia. Kau sudah undang dia ke sini? Sudah ku bilang, tapi dia tidak mau. Dia mau pergi ke pantai bersama kamu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kita juga tidak bisa pergi dari sini. Apa kau sudah katakan keadaan Fusun? Sudah. Dia sangat sedih. Dia bilang semoga Fusun cepat sembuh. Besok dia akan datang membesuknya. Kasihan dia. Jadi Burhan, apakah menurutmu Onur Aksal benar melakukan semua itu? Itu tidak mungkin, Nadide. Aku kenal orang-orang seperti dia. Aku cukup berpengalaman, Nadide. Orang seperti dia tidak mungkin berbuat hal seperti itu. Lalu kenapa semua ini bisa terjadi? Karena orang yang berhasil itu pasti banyak punya masalah. Entah berapa banyak musuh-musuh dia. Mau apa kau datang kemari? Kebetulan aku sedang mencarimu, Ali Kemal. Wah, kau baru makan sosis itu ya? Kalau aku mengganggu, maafkan aku ya. Pergilah, Gani. Kau datang mengganggu ketenanganku, tapi tidak perlu cari masalah. Tidak peduli pada ketenanganmu. Sudah cukup lama aku menghapus namamu dari hidupku, Ali Kemal. Tapi kakakku sekarang di rumah sakit. Dia sedang kritis. Apa itu permainan baru kalian? Aku tidak tertarik. Aku tidak tertarik. Katakan seperti itu pada kakak. Sampaikan salamku padanya. Kau orang yang sangat memalukan, Ali Kemal. Aku kemarin menyampaikan berita itu karena kuanggap kau manusia, tapi ternyata bukan. Minggir. Gani! 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 Lepaskan aku. Kenapa kakak? Ayo katakan, kenapa kakakmu? Dia sakit kanker. Kan, tunggu! Kan! Kenapa kita datang ke sini? Sekarang aku akan marah padamu, Sherazad. Kita kesini untuk menenangkan pikiran. Bukankah ini menyenangkan? Onur, aku tidak bisa menghubungimu. Kau sudah lihat koran hari ini? Pengantin yang kabur dari pesta pernikahan.
Sebuah kisah dongeng yang berakhir sebelum dimulai. Aku tidak mengerti, Sehrazad. Bagaimana kau yakin kalau Onur melakukan semua itu? Dia pasti melakukannya, Beno. Bagaimana kau bisa tahu? Seakan-akan kau ada di dekat Onur waktu dia menawarkan hal itu pada Jale. Terimalah Nyonya, koran hari ini. Terima kasih. Seakan-akan kau tidak kenal siapa wanita yang bernama Jale. Dia itu memang licik, Sehrazad. Dia tidak bisa terima saat dia dipecat. Dia lakukan semua ini untuk hancurkan pernikahanmu. Ada apa? Tidak apa-apa. Kau terekam sangat buruk oleh pers. Masalahku bukan fitnahnya, tapi Sehrazad mempercayai hal itu. Seorang wanita yang muncul dan memfitnahku. Setelah itu semua orang percaya pada omongannya. Aku tidak percaya. Orang-orang yang mengenalmu tidak percaya. Benarkah? Karena aku tidak ingin mendengar bahwa kau ingin tinggalkan jabatanmu dari Tugin. Itu yang tidak aku mau. Tidak, aku sudah membuat keputusan. Aku akan mengundurkan diri agar aku terbukti aku bersih. Nanti kita bicarakan soal itu. Sekarang kita cari tahu dulu siapa yang mendalangi fitnahan itu semua. Ini tehmu, Tuan Onur. Terima kasih, Firda. Baiklah, terima kasih. Feride. Feride. Sudahlah sayang, kuatkan dirimu. Aku sudah siapkan sarapan untukmu di taman. Aku tidak mau makan apapun, Betul. Tinggalkan aku sendiri. Tapi kau tidak boleh begini. Aku sudah bicara dengan manajer majalah Senosen. Aku tanya padanya dari mana dia dapatkan berita itu. Pertama dia sedikit gugup. Dia bilang bagaimana mungkin aku bisa ketinggalan berita seperti itu. Seperti ini dan seperti itu. Setelah itu dia bilang wanita itu bekerja untuk Erdal Karayolcu. Erdal Karayolcu? Iya. Perusahaan konstruksi Tures. Aku jadi ingat pernah ada masalah antara kau dan dia dulu, benar kan? Iya, benar. Orang itu ingin merampas tanah milik rakyat, tapi aku mencegah. Kata orang aliran air bisa berhenti, tapi permusuhan tidak akan bisa berhenti. Sepertinya semua itu benar. Jadi Erdal Karayolcu yang mendalangi semua fitnahan ini? Sepertinya begitu. Aku akan terus mengusutnya. Akan ku cari tahu soal wanita itu juga. Apalagi yang bisa ku bantu untukmu? Katakanlah. Aku akan mengatakannya padamu kalau kau memang bisa membantu. Aku juga belum tahu apa yang harus kulakukan. Hati-hati, Onur. Kau punya lebih banyak musuh daripada teman. Aku punya teman sepertimu. Dan aku tenang kau tetap ingin menjadi temanku. Terima kasih. Aku belum mendapat laporan dari sahabatku. Dia belum memberitahu informasi. Karim baru menelponmu? Iya, Karim masih bersama Sehrazad. Iya, Bibi. Bagaimana kabarmu, sayang? Bagaimana ibuku? Kau pasti tahu, dia sangat sedih. Aku ingin bicara dengan ibuku sekarang. Nanti aku akan temui kalian. Hari ini? Iya, Bi. Tapi hari ini dia tidak siap. Tidak masalah. Ya sudah, terserah kau saja. Aku harap mereka membuat pokok pembicaraannya seperti La Domino. Pertama Onur Aksa, lalu Nyonya Sehrazad. Setelah itu Karim Inceoglu. Seluruh perusahaan Binjapi akan runtuh seperti gedung yang terbuat dari kertas. Aku yakin setiap orang bisa takut terhadapmu. Aku tidak bisa bayangkan seperti apa keadaan Ratu Sehrazad kalau aku melihatnya sebelumnya. Lihat cara dia menyembunyikan wajahnya. Tapi Jale juga wanita yang penuh petualangan. Hei, wanita itu adalah pacarnya Erdal. Aku tahu, tapi Onur Aksal juga bukan orang biasa. Jika Jale sampai tertangkap, dia akan habisi wanita itu. Itu sulit, sayangku. Jale sekarang sudah di atas awan. Dia di pesawat.
Oh, apa dia tidak mengatakan sesuatu? Sebentar lagi dia akan sampai di pantai selatan Prancis. Dia akan tiba di wisma tamunya Tuan Erda. Kapan dia kembali? Kapanpun dia mau, dia bisa kembali. Ibu lebih baik mati daripada mendengar namamu dari mulut wanita seperti itu. Ibu lebih baik mati. Aku mohon ibu, ayolah. Dengan susah payah ibu membesarkanmu. Apa yang kau lakukan ini? Ibu tidak percaya dengan wanita itu kan? Feride, kau sadar apa yang kau katakan? Aku tahu apa yang kau katakan, betul. Kumohon jangan ganggu aku. Jadi kau lebih percaya padanya daripada anakmu sendiri? Iya, aku percaya dia karena kau adalah anak ayahmu. Tapi kau lebih kejam daripada ayahmu. Aku tidak percaya ini. Mereka tidak bisa membuat berita seperti ini. Apa maksud mereka? Sudah cukup, Sehrazad. Karim, kau dan aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membesarkan masalah. Ya sudah, tutup saja ini. Ini juga bisa jadi contoh untukmu. Karim membantumu mengantarmu pulang. Lihat bagaimana mereka memutarbalikannya. Itu pula yang terjadi pada Tuan Onur. Apa itu Tuan Onur? Ini Tuan Karim. Kau tidak mengangkatnya. Iya, Tuan Karim. Halo, Sehrazad. Aku khawatir dengan keadaanmu. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Karim. Aku sudah menenangkan pikiranku. Ada lagi yang kau butuhkan saat ini? Tidak ada. Kau tidak usah khawatir. Benny juga ada di sini. Aku tidak sendirian. Kalau butuh aku, teleponlah aku. Jangan membuat dirimu sedih, mengerti? Terima kasih. Tidak usah pikirkan aku lagi. Baiklah, nanti aku telepon lagi. Sampai nanti. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan, Karim? Maksud ibu? Kau tahu dengan baik maksudku. Apa artinya potret yang ada di koran itu? Apa perlu kau mengantar Sehrazad ke rumahnya? Apa yang harus kulakukan, Bu? Apakah aku harus bilang pulang naik taksi saja? Kalau ingin berbuat baik padanya, kau bisa kirimkan dia bersama supir ataupun pengawalmu. Kau tidak perlu jadi bahan pembicaraan dengan mengantarkan dia pulang. Aku melakukan apa yang harus kulakukan, Ibu. Baiklah, kalau begitu kenapa tidak kau lakukan hal yang penting? Kenapa saat ini kau tidak bersama Onur? Untuk membahas kelakuan buruk dia. Untuk membicarakan bagaimana dia telah mempermalukan kita dan juga membuat Sehrazad sedih. Karim, kau sadar dengan kata-katamu itu? Kau tidak boleh percaya begitu saja dengan fitnah seperti itu. Kenapa tidak boleh? Onur tidak mungkin melakukan hal begitu. Itu menurut ibu. Ini penyakit kanker kan, dokter? Kami temukan sel-sel kanker dalam dinding rahimmu melalui biopsi. Ada urat yang terkait dalam dinding rahimmu, tapi itu tidak berbahaya. Kami bisa rapikan semuanya saat melakukan operasi nanti. Bagaimana caranya? Kami akan mengangkat rahimmu. Maksudmu, aku tidak bisa melahirkan anak lagi? Iya, tapi jangan pikirkan soal itu. Itu tidak penting, Nyonya. Kau punya 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Pikirkanlah mereka agar kau bisa menguatkan dirimu. Kapan operasinya akan dilakukan, dokter? Kami akan lakukan besok, Tuan. 1 hari pun sangat penting sekarang. Sebenarnya ini pun sudah ada keterlambatan. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi, Tuan. Tapi setelah dioperasi, dia akan sembuh kan, dokter? Mungkin dia harus menjalani radioterapi. Tapi semua itu masih terlalu cepat. Pertama-tama, kita harus menjalankan operasinya dulu, Nyonya. Aku mohon padamu, kau harus kuat. Di mana Gani? Gani! Aisyah, ambilkan air dingin untukku. Segera, Tuan. Iya, Paman Burhan. Kau masih ada di depanku. Aku menundanya karena kakakmu sedang sakit, tapi aku harus bertanya kepadamu. Ayo kita bicara sekarang.
Ada apa? Orang yang tidak tahu malu seperti apa kau ini. Burhan Evrioglu yang terhormat dan sekarang berubah jadi penjahat di muka pelanggannya. Apa kau ini tidak merasa malu sama sekali? Apa yang kau lakukan, Paman Burhan? Apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau menjual barang bernilai 200 lira dengan harga 400 lira. Itu disebut penipuan. Memalukan sekali kau. Karena menghormati kakakmu saja, aku tidak akan mengirimmu kembali ke Kaiseri. Kalau tidak, aku tidak akan berpikir dua kali. Ini pasti ada kesalahpahaman, Paman. Kau bicara soal salah paham, ha? Aku memberikan kas toko di tanganmu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memasukkan tanganmu ke kantongku, merusak namaku, dan melakukan tindakan yang memalukan. Kau kekurangan apa? Ha? Kau kekurangan apa? Sampai kau melakukan hal ini kepadaku. Aku... Apa? Katakan kenapa kau lakukan semua itu padaku. Tuan Burhan, boleh aku mengatakan sesuatu? Aku pinjam uang dari Tuan Gani. Apa? Dia bilang tidak punya uang tapi akan ambilkan dari kas. Kalau aku gajian, aku akan kembalikan. Sebentar. Apa dia berikan uangnya padamu? Iya, ibuku sedang sakit. Aku membutuhkan uang untuk perawatan ibuku, itu sebabnya. Ya Tuhan, kenapa kau tidak minta saja dariku? Untuk apa ada aku di sini? Bulan kemarin Tuhan sudah mengirimkan lebih. Aku tidak bisa minta lagi, aku malu. Jadi semua ini untuk Aisyah. Gani, itu memang hal yang baik. Tapi kau telah menipu pelangganku. Itukah jalan keluar yang kau cari? Saat itu tidak ada uang di kas Paman Burhan. Dan Aisyah sangat membutuhkannya, Paman. Maksudku, Paman benar. Maafkan aku. Aisyah, lihat, dia bertindak jahat kepadaku, tapi dia telah berbuat baik kepadamu. Itu tidak boleh. Selanjutnya, kalau kau membutuhkan sesuatu, katakan padaku saja. Mengerti? Baik, Tuan Burhan. Kau tidak boleh bertindak seperti itu lagi tanpa tanya padaku. Apapun alasannya, tidak boleh ada kecurangan di pembukuan kita. Baiklah, Paman Burhan. Ya sudah, kalau begitu kau boleh pergi. Keadaan sekarang sedang membaik. Tidak ada orang yang tidak tahu permusuhanmu dengan Erdal. Apalagi saat dia memberikan pekerjaan pada wanita itu. Kau bilang mereka gila, tapi mereka merencanakan sesuatu yang besar untukku. Bagaimanapun juga, kita harus khawatir pada orang-orang gila seperti mereka. Mereka menunjukkan kebenciannya pada hari pernikahanku. Mereka tidak bisa temukan hari yang lebih baik dari hari itu untuk mencemarkan namamu. Tapi mereka tidak berhasil. Kejadian itu tidak akan bisa menggoncang kita, Onur. Sekarang yang terpenting untukku adalah Sehrazad percaya akan semua itu. Kau belum menemuinya? Belum. Aku harus membuktikan bahwa semua itu adalah fitnah belaka. Sudah temui pengacara? Pengacara sedang siapkan kasusnya. Besok mereka akan memberikan pada jaksa. Dan besok aku akan mengadakan jumpa pers. Jumpa pers? Apa kau yakin? Tentu saja. Kenapa aku harus takut? Aku jujur, tidak ada yang perlu kutakutkan. Tapi mereka akan berusaha menekanmu. Mereka boleh melakukan hal itu dengan baik. Aku bisa gila. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi mencapai kebahagiaanku, tapi meleset dari tanganku. Kadang kau pikir kebahagiaan telah lenyap. Tapi sebenarnya itu masih ada di sampingmu. Kadang kebahagiaan sangat dekat, tapi sama sekali kau tidak bisa menyentuhnya. Kebahagiaanmu pasti akan kembali, Onur. Dan akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Jangan khawatir. Bagaimana keadaannya? Keadaannya tidak baik. Penyakit kankernya telah menjalar. Besok dia akan dioperasi. Mereka akan mengangkat rahimnya. Jangan khawatir. Dia akan sembuh setelah dioperasi. Masalahnya tidak akan beres hanya dengan operasi, tapi juga akan dilakukan kemoterapi. Semoga Tuhan cepat memberi dia kesembuhan. Terima kasih. Aku harus siapkan kopermu. Chancel. Jangan bicara lagi.
Kalau kau mau pergi, maka pergilah. Chancel, keadaannya parah. Kalau tidak, Kalau begitu apa yang harus kulakukan? Bagaimana dengan yang ini? Apa yang akan terjadi pada kita, Ali Kemah? apa aku ingin jadi seperti ini, Chancel? Kita bisa putuskan hubungan. Kita tidak bisa teruskan ini. Kau bilang tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Tapi dia sekarang menderita penyakit kanker. Apa kau tidak mengerti? Kanker. Dia bisa saja meninggal. Dan dia ibu dari anak-anakku. Lalu siapa aku ini? Anak siapa yang ada di kandunganku? Aku adalah ibu dari anakmu juga, Ali Kemah. Chancel, Aku tidak bisa membesarkan anakku tanpa ayahnya. Sudah aku bilang sebaiknya aborsi saja, tapi kau tidak mau. Dan sekarang aku tidak bisa. Kau bilang kau akan selalu bersamaku, tapi sekarang... Chancel, pergilah. Nimet, aku suruh mereka untuk main, tapi mereka tidak mau main. Pertama makan buah dulu, setelah itu kalau mau kita bisa main eseh. Benar kan anak-anak? Kalian mau aku nyalakan TV? Tidak mau. Ayo cepat makan buah kalian. Ayo. Tuan Ali Kemah, selamat datang. terima kasih. Ayo Aisyah. Buket. Burju. Burju. Ayah, ada di sini anak-anak. Kalian tidak mau mengucap salam pada ayah? Ayo, kemari. Biar ayah peluk kalian. Apa yang bisa kulakukan kalau aku harus mati karena cinta? Aku akan menerima kepergian cintaku secara diam-diam dan dengan kesabaran. Duka akan menyelimuti jarinya bagaikan sebuah cincin. Hai kedukaan, sekarang hanya tinggal kesedihan dan tetes air mataku yang mengalir di pipiku. Oh kekasihku, kau pergi jauh dari pandangan mataku. Tapi katakan padaku, apakah masih ada sedikit cinta kita di hatimu? Karena ulah mereka, para pemfitnah itu, yang mempermainkan kehormatan dan harga diriku. Mereka berusaha menodai nama baikku. Wanita itu bernama Jale El Yirdis, pernah bekerja di perusahaan Binyapi selama 2 bulan. Tapi karena pekerjaannya tidak sesuai bagi kami, maka masa kerjanya berakhir sebelum masa percobaannya dan kami pun harus membayar semua haknya. Karena dia tidak menerimanya, dia memperkarakanku di pengadilan bisnis dan kalah kasusnya sekitar 1 bulan yang lalu. Dia berusaha untuk membalas amarahnya dengan memfitnah dan mencemarkan nama baikku, dan itu sudah jelas.
Kalian akan melihatnya di berkas-berkas yang diberikan pada kalian tentang seluk-beluk kasusnya, dan kalian bisa melihat bagaimana jalan kasus itu. Kenapa dia bisa sampai kalah? Semua tuntutan terhadapnya adalah kebohongan. Dia merasa dirinya akan puas dengan mencemarkan nama baikku. Aku memperkarakan dia untuk semua fitnah yang tidak ada kebenarannya. Dan aku sangat Selamat mengharapkan siang. Di mana agar dia kamarnya dihukum Nyonya yang Fusu dan sewajarnya. Fianti? Kamarnya di Karena lantai dia 3, Nyonya. telah melakukan hal ini kepadaku. Pada akhirnya aku ingin berkata pada kalian semua. Aku punya masa lalu tanpa sebuah noda. Harga diri dan kehormatanku sangat kuat dan tidak bisa dinodai hanya dengan usaha memfitnah dan mencemarkan nama baikku. Aku akan tetap hidup terhormat seperti aku hidup sebelumnya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan terlalu dekat. Pernikahanku tidak batal, hanya ditunda. Tuan Onur, silakan lewat sini. Mundur. Sehrazad, selamat datang. Terima kasih. Apakah Fusun ada di dalam? Mereka sedang bersiap-siap. Gani, semoga Fusun cepat sembuh. Terima kasih, Kak. Gani, kau harus kuatkan dirimu. Selamat siang, Tuan. Selamat datang, Tuan Onur. Ya, Nurhayat. Maaf, Tuan. Semoga semuanya segera berakhir. Terima kasih. Semua pasti akan berakhir. Semoga. Tuan Karim ada di ruangannya? Iya, ada. Terima kasih. Iya, aku memang merencanakannya. Aku memang mau pergi ke laut bebas, tapi aku membatalkannya. Tidak, aku ada di sini. Boleh aku telepon lagi nanti? Baiklah, sampai nanti. Sudah 3 hari aku menunggu sahabat baikku. Aku menunggu dukungan dari sahabatku untuk mengatakan bahwa dia ada bersamaku, tapi bukannya mendukungku. Kau bahkan tidak pernah menelponku untuk mengucapkan semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Kenapa kau tidak mendukungku, Karim? Kenapa kau tidak ada di pihakku saat aku difitnah? Difitnah? Sahabat macam apa kau? Bagaimana bisa disebut sahabat kalau kau tidak mendukungku? Lupakan soal itu, Onur. Jangan sebut aku sebagai sahabatmu. Kau sendiri yang melakukan transaksi. Apa kau harus melakukan semua itu dengan uang? Apa tidak ada wanita lain di dekatmu? Apa? Aku yang salah. Masih mau melihat wajahmu. Meski kau ingin membayar wanita lain untuk berhubungan 1 malam denganmu. Bayar apa maksudmu? Kalau kau percaya semua tuduhan itu berarti kau bukan sahabatku lagi. Kau pernah mengatakan padaku bahwa ada harga untuk 1 malam. Apa kau tidak ingat semua itu? Bukankah kau pernah bilang dalam hidupmu kau selalu menilai seorang wanita, tapi analisamu salah? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Oh, kau pernah bilang bahwa kau telah membayar untuk malam itu. Fitnah apa maksudmu? Bagaimana kau bisa bertatapan muka dengan Sehrazad? Apa kau tidak ingat malam itu saat bertatapan mata dengan Sehrazad? Apa kau sendiri tidak merasa malu? Jangan terlalu cepat menuduhku, Karim. Kau tidak tahu banyak hal. Jadi jangan berlebihan. Apa banyak hal yang tidak aku tahu? Hah? Apa masih ada hal yang aku tidak tahu? Tuan Onur, Ya, mungkin kau ingin tahu. Hari ini Sehrazad sudah kembali ke Istanbul. bagaimana dia? Tidak begitu baik. Bagus. Begitu juga aku. Karim, ada apa dengan Tuan Onur? Dia sepertinya tidak sehat. Kau tidak mengharapkan melihat hal yang baik, bukan? Iya, tapi Aku kurang sehat, Beno. Sampai nanti.
Kosun, ibu dari anak-anak yang cantik. Sayang, semoga kau cepat sembuh. Masih belum diketahui sudah sembuh atau belum. Masih harus kemoterapi. Kan pernah berhasil melewatinya, kau juga pasti bisa. Kau pasti tahu keadaanku dengan baik. Sehrazad seharian ada di sini, di rumah sakit. Dia menunggu seharian di depan pintu ruang operasi. Benarkah? Terima kasih banyak, Sehrazad. Tidak masalah. Dengar, kau tidak perlu merasa sedih karena kemoterapi. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Sudah ada banyak obat-obatan baru yang tidak akan merontokkan rambutmu. Iya, memang. Dokter juga mengatakan itu. Kecantikanmu tidak akan berkurang sedikit pun. Terima kasih. Kau pasti akan melewatinya. Sebentar. Halo, Tuan Karim. Halo, Sehrazad. Aku memikirkanmu. Aku hanya mau tanya bagaimana keadaanmu. Terima kasih, aku baik-baik saja. Aku tidak mengganggumu, kan? Sama sekali tidak. Ada kerabatku sedang menjalani operasi, jadi aku kemari. Oh, semoga dia cepat sembuh. Apa ada yang bisa aku bantu? Tidak, terima kasih. Baiklah, kalau begitu sampai nanti. Selamat siang. Sehrazad, dia masih belum bisa kuatkan hatinya. Kau pasti sedang senang, kan? Kau tidak sia-siakan semenit pun. Matt, kenapa kau melihatku seperti itu? Bukankah kau yang bilang mungkin akan terjadi mukjizat? Apa Onur akan melakukan hal yang sama kalau ini terjadi padamu? Jangan samakan Onur denganku. Keadaannya tidak cocok untuknya. Ah, jadi kau percaya dia melakukan semua itu? Kau orang yang tidak tahu terima kasih. Setidaknya jangan menghibur Benu. Itu akan memalukannya. Dia tidak pantas untuk semua itu. Halo. Halo. Karim, kenapa kau tidak mau angkat teleponku? Kau mengharapkan aku untuk menjawab teleponmu dalam keadaan seperti ini, Beno? Dia telah mencemarkan nama perusahaan dan juga namaku. Aku mohon, Beno, jangan ganggu aku. Sebenarnya aku marah pada diriku sendiri, Tuan Burhan. Bagaimana aku bisa sampai buta? Bagaimana aku bisa percaya padanya? Tuhan masih melindungimu, Sehrazad. Apa yang terjadi kalau sampai menikah? Tunggu sebentar, Nadide. Kau sudah memutuskan akibatnya dan juga hukumannya. Tapi Burhan, kau sudah dengar apa kata wanita itu di televisi? Aku dengar tuduhan hanya dari wanita yang murahan itu. Bagaimana kalau semua itu bohong? Jangan bicara begitu, Tuan Burhan. Di mana ada asap, di situ pasti ada api. Anakku, sudah jelas wanita itu ada permusuhan. Dia sendiri yang bilang bahwa dia telah dipecat. Karena dia tidak terima tawaran dari Onur. Itu sebabnya Onur memecat dia dari pekerjaannya. Saya rasa, aku juga seorang pengusaha, Nak. Memang bukan seperti yang ini, tapi aku juga banyak melewati masa krisis. Nadide, istriku. Kalau seseorang memfitnahku seperti ini, apa kau juga akan percaya omongan mereka? Mana mungkin aku percaya. Jadi, kau percaya pada aku, tapi kenapa tidak percaya pada Tuan Onur? Zaman memang telah berubah. Zaman dulu, semua orang menghormati para pengusaha. Tapi zaman sekarang memang sudah berubah. Kota ini penuh dengan orang-orang yang keji, seperti orang yang telah memfitnah Tuan Onur. Bagaimana kalau semua itu benar, Tuan Burhan? Bagaimana kalau aku tidak tahu siapa Onur yang sebenarnya? Kelak kau akan melihatnya, apapun yang kami katakan, semua tidak ada artinya. Saya rasa, lakukanlah apa yang menurutmu benar. Mulai sekarang kau adalah anakku. Aku adalah ayahmu dan Nadide adalah ibumu. Rumah, hati, dan harta kami terbuka untukmu, anakku. Semuanya seperti itu, mengerti? Terima kasih banyak. Terima kasih.
Halo Tuan Erda. Ingat aku pernah bilang, aku punya ide yang luar biasa untuk hari peresmian Villa Yesildoga. Memang biayanya sedikit mahal, tapi tenang saja, aku akan cari jalan keluarnya. Aku sedang mencari sponsor saat ini. Sepertinya kau tidak perlu mengurus semua itu lagi. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa sedang ditunda? Tidak ada yang salah, kan? Tidak ada masalah. Tapi kami telah sepakat dengan perusahaan lain. Tanggal 1 bulan depan kami akan meresmikannya. Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah berikan aku pekerjaannya? Aku memang sudah memberikannya padamu, tapi perusahaanmu masih baru. Dan aku yakin sekali kau tidak bisa mengerjakannya. Kenapa aku tidak bisa mengerjakannya, Tuan Erdal? Aku dulu pernah di perusahaan yang besar. Maksudku, biar aku ceritakan dulu seringkasnya, lalu kau boleh memutuskannya. Tidak, itu tidak penting. Kesepakatan kita tidak seperti ini. Zenet, apa kau masih belum mengerti? Apa yang aku tidak mengerti? Kau sudah ketahuan. Maksudmu? Aku sudah melakukan apa yang ingin kulakukan pada Tuan Onur Aksal. Untuk saat ini semua itu sudah cukup. Tapi dia tidak bodoh, dia tahu kau bekerja untukku. Dan mulai sekarang, kau tidak ada gunanya. Jadi kau memperalatku? Memperalatmu? Itu kata yang buruk. Tapi terima kasih banyak untuk semuanya. Dan mulai sekarang, Onur Aksal akan membuat hidupmu bagai di neraka. Ada masalah, Firdev? Apa hari ini kau tidak masuk kerja juga, Tuan Onur? Ya, hari ini aku tidak masuk kerja. Kau tidak mau aku ada di rumah? Silakan saja, Tuan Onur. Tapi sampai kapan kau tidak akan masuk kerja? Aku tidak tahu. Tapi tidak ada alasan untukku bekerja. Aku mengerti kesedihanmu, tapi... Kau jangan bersedih seperti itu. Kapan saja aku ingin pergi, aku pasti akan pergi. Coba lihat siapa yang datang. Baik, Tuan. Apa yang akan dilakukan anak yang tampan di taman hari ini? Aku mau main ayunan, aku mau main perosotan. Aprikot Ali juga akan ke taman hari ini. Kita akan main bersamanya. Aprikot Ali? Teman barunya kan? Aku yang beri dia nama itu. Karena bentuk muka dan rambutnya jadi seperti aprikot. Nama itu tidak membuat dia marah? Dia tidak marah, dia malah tertawa. Berarti tidak masalah. Sampaikan salamku pada Aprikot Ali ya. Ayo. Kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati Mihriban. Dah, Ibu. Dah, sayang. Tuan Onur. Tuan Onur. Ini dikirim kurir.
Kenapa kau kembali begitu cepat? Melihatmu mengembalikan lukisan itu, sepertinya kau tidak ingin melihat keberadaanku lagi dalam hidupmu. Tidak sedikit pun kau mengenalku. Bagaimana bisa kau percaya pada fitnah dari wanita murahan seperti dia? Aku tahu apa yang pernah aku alami. Aku tahu. Karena aku seorang dari mereka yang pernah kau berikan uang agar bisa menghabiskan satu malam bersama denganmu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan mengingat semua itu. Jadi aku mohon, sebaiknya kau pergi. Pergilah sejauh mungkin. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sudah kubilang, aku bermalam bersamamu hanya untuk menilai dirimu. Karena aku hanya pernah menghargai seperti itu. Saat kau katakan itu tidak mungkin, aku merasa kaulah wanita itu. Kaulah yang sedang aku cari selama ini, tapi tidak kusangka. Sudah cukup. Jangan membuat aku hidup dalam rasa malu itu lagi. Itu adalah rasa maluku, saya rasa. Rasa maluku, kepedihanku. Kau tahu semua itu kan? Tapi kau justru lebih percaya pada fitnah murahan seperti ini. Sudah. Sekarang pergilah. Baiklah, aku pergi. Sekarang juga aku akan segera pergi dari sini. Aku akan membereskan fitnah ini dan kembali padamu. Selamat tinggal. Mau pesan sesuatu? Tidak, terima kasih. Aku sudah banyak berpikir, Beno. Rasanya hubungan kita tidak bisa diteruskan lagi. Aku tidak pantas untukmu. Aku selalu membuatmu sedih, membuatmu selalu menderita. Dan setelah itu, aku merasa sedih. Bagaimanapun juga, kau wanita yang baik. Kau penuh pengertian. Kau sabar, orang yang selalu ceria. Aku tidak pantas bagimu. Kalau terus seperti ini, maka kita berdua akan. Baiklah, kita putus. Kau pantas mendapatkan yang lebih dari aku. Baiklah. Dibandingkan putusnya hubungan ini, kata-katamu itu yang lebih menyakitkan. Terima kasih, Karim, untuk segalanya. Kau tidak perlu berterima kasih. Kalau kau tidak suka dengan warna perabotannya, bisa kuganti. Aku suka. Sangat suka. Mesinnya sudah siap dipakai. Waktunya cepat sekali. Aku harus mampir ke kantor. Setelah selesai, aku akan ke sana juga. Kau selesaikan saja urusan di rumah. Sampai ketemu nanti malam ya. Baiklah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai nanti, Beno. Terima kasih banyak bantuanmu, Mert. Kau memang anak yang lucu. Kan terlihat senang belakangan ini karena melihatku tidak bekerja. Saya rasa apa yang kupikirkan sebelumnya, apa kau tidak tahu? Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir, bisakah kita buat sebuah perusahaan arsitektur? Caranya? Seperti perusahaan arsitektur pada umumnya, proyek dan lainnya. Kau bisa bertanggung jawab untuk itu. Mungkin setelah itu nanti aku bisa bermain di bisnis konstruksi. Bagaimana itu bisa ada dalam pikiranmu? Aku mau membangun sebuah pabrik yang baru. Pabrik yang lama akan dihancurkan. Propertinya juga sudah siap. Proyeknya harus jadi gambar dulu. Aku pikir anakku adalah seorang arsitek. Aku tak ada keinginan memberikan proyek ini pada orang lain. Aku juga masih harus lakukan yang lain dari rekan kerjaku yang lainnya. Kenapa kita tidak berbisnis saja?
Bagaimana menurutmu? Entahlah, aku sangat terkejut mendengarnya. Membangun perusahaan dan mengumpulkan bisnisnya adalah urusanku. Bagian bekerjanya adalah padamu. Buatlah kantor yang modern. Bukan seperti kantorku sendiri yang buruk itu. Kita bisa menamainya Evlioglu Architecture. Hah? Bagaimana?